Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Bu Marfuah, masih dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masuk ke bab 7 ya, tentang pergerakan bumi dan bulan. Mari kita simak. Tujuan dalam pembelajaran online kali ini adalah yang pertama, kalian harus memahami arti rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang kedua, mengetahui akibat dari rotasi bumi. Dan yang ketiga, mengetahui akibat dari revolusi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk berotasi sebanyak 24 jam. Tolong kamu perhatikan pada gambar bumi yang sedang berputar, itu adalah gambar rotasi. Jadi berputarnya pada titik tengahnya atau pada porosnya itu sendiri ya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan sebanyak 365,25 hari atau 1 tahun. Kamu perhatikan gambar di bawah tersebut ya, ada berwarna hijau itu adalah gambar bumi sedang mengelilingi matahari melalui lintasannya ya. Akibat rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Mohon diperhatikan pada gambar berikut, ada bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari, berarti bumi kita sedang mengalami siang hari. Dan sedangkan jika bumi kita sebelahnya itu tidak mendapatkan sinar matahari atau gelap, berarti dia sedang mengalami malam hari. Yang kedua, terjadi gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat, padahal yang bergerak itu adalah bumi kita berotasi, bukan matahari. Yang ketiga, terjadi perbedaan waktu, bahwa di Indonesia itu memiliki 3 zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat, yang kedua waktu Indonesia bagian tengah, dan terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur. Nah, setiap daerah tersebut memiliki selisih 1 jam. Ya, kita bahas sedikit ya tentang perbedaan waktu. Soal yang pertama adalah Hasan menonton pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Bung Karno yang berlangsung mulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu, pertandingan disiarkan secara langsung melalui salah satu stasiun televisi. Made yang tinggal di Bali dan Edo yang tinggal di Merauke juga menonton pertandingan sepak bola tersebut melalui siaran televisi. Pada saat pertandingan sepak bola tersebut dimulai, jam di rumah Made dan Edo secara berturut-turut menunjukkan pukul berapa. Penyelesaian yang pertama bahwa Gelora Bung Karno itu berada di waktu Indonesia bagian barat, yaitu dimulai pada pukul 18.00. Terus untuk si Made ini tinggalnya karena di daerah Bali, berarti dia berada di waktu Indonesia bagian tengah. Dan sedangkan si Edo itu tinggalnya di Merauke, dia masuk waktu Indonesia bagian timur. Jadi untuk Made adalah waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian tengah itu selisihnya 1 jam. Maka dia bisa menonton pertandingan sepak bola pada pukul 19.00. Sedangkan si Edo dari waktu Indonesia Barat ke waktu bagian timur itu selisihnya 2 jam. Jadi dia bisa menonton pertandingan sepak bola pada pukul 20.00. Oke, review sedikit ya tentang arti revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari pada lintasannya. Nah, akibat dari revolusi bumi yang pertama adalah terjadinya pergantian musim. Di wilayah subtropis, yaitu bagian utara dan selatan, mengalami 4 musim, yaitu musim panas, gugur, semi, dan musim dingin. Sedangkan di wilayah tropis hanya mengalami 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Salah satunya adalah di daerah Indonesia. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari, bahwa matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periodenya. Yang ketiga, lamanya siang dan malam. Daerah utara dan selatan Katulistiwa memiliki siang dan malam lebih lama, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September.
Ini juga mempengaruhi waktu sholat ya. Pernahkah kamu mengalaminya? Misalkan ketika sholat asar biasanya dimulai jam 3, kok ini belum juga azan, ternyata sholat asarnya lebih lama dimulainya. Nah ini ternyata diakibatkan oleh adanya revolusi bumi. Yang keempat, terjadinya rasi bintang yang berbeda-beda dari bulan ke bulan. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang terlihat seperti bentuk suatu lambang tertentu. Nah, biasanya dijadikan sebagai petunjuk jalan sebelum ditemukannya peta dan petunjuk jalan atau arah lainnya. Yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi atau tahun kabisat. Nah, ini dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini spesial adalah pada bulan Februari biasanya memiliki 28 hari, tetapi pada tahun kabisat yaitu bertambah 1 hari menjadi 29 hari. Pada bulan Februari yang memiliki 29 hari hanya terjadi 4 tahun sekali, yaitu dimulai pada tahun 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, dan terakhir 2020 dan seterusnya. Selesai sudah penjelasan dari Bu Guru, dan ini ada tugas yang kalian harus tulis kembali di buku catatan kalian. Tulis dengan rapi dan sebagus mungkin, nanti akan Bu Guru nilai ketika kita belajar tatap muka. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan di rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.